Baik, perkenalkan nama lengkap saya Amali Cecilia Fala dengan NIM 22120030, kelas A, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban kuis saya. Langsung saja, yang pertama, saya sudah menonton link tutorial yang diberikan oleh Pak. Di situ diminta untuk memodifikasi dari AI yang bisa menebak gambar, dimodifikasi menjadi bisa menebak huruf dan angka. Nah, di sini saya sudah membuat folder baru yang saya beri nama AI. Terus di dalam folder ini ada beberapa dataset yang saya buat. Yang pertama ada Amarit, Cecilia, dan 3. Ini diambil dari ketentuan soal yang diberikan oleh Pak, bahwa membuat AI yang bisa menebak huruf dengan nama Anda sesuai lisensi, terus dengan angka sesuai nomor urut lisensi. Jadi saya punya di sini ada nama Amarit, Cecilia, dan nomor urut lisensi saya 3. Kita langsung masuk saja di Visual Studio Code. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang script yang saya gunakan di dalam Visual Studio Code ini. Nah, di sini script yang pertama adalah main.python. Di sini script di nomor 9 import kinker ASTK, di mana kinker digunakan untuk membuat graphical user interface. Kemudian ada import AI. AI adalah modul yang berisi model kecerdasan buatan yang kemungkinan besar modelnya sudah dilatih untuk klasifikasi gambar. Selanjutnya ada import NumPy-as. NumPy digunakan untuk memanipulasi array numerik. Selanjutnya ada pilau. Digunakan untuk menangani gambar, termasuk membuat, mengubah ukuran, dan menggambar pada gambar. Berikutnya ada OS, import OS. OS digunakan untuk mengelola sistem file seperti membuat folder dan menyimpan gambar. Kemudian di bagian ini ada model AI. Memuat model AI dari modul AI menggunakan load AI. Model ini kemungkinan digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan gambar yang digambar oleh pengguna. Berikutnya ada window, adalah jendela utama aplikasi graphical user interface yang dibuat untuk menggunakan kinker. Selanjutnya ada image, adalah gambar hitam berukuran 500x500 pixel. Yang akan digunakan untuk menggambar. Selanjutnya TKI image mengkonversi gambar ke format yang dapat ditampilkan di kinker. Selanjutnya ada canvas, adalah label yang digunakan untuk menampilkan gambar di jendela aplikasi. Kemudian canvas page itu menampilkan label di jendela. Selanjutnya membuat objek untuk menggambar. Nah, di sini ada draw, adalah objek untuk menggambar di atas gambar. Selanjutnya adalah variabel untuk posisi gambar dan hasil prediksi. Nah, di sini last point menyimpan posisi terakhir dari kursor saat menggambar. Kemudian prediction adalah variabel yang menyimpan hasil prediksi dari model AI. Dan yang terakhir ada label. Label digunakan untuk menampilkan hasil prediksi pada graphical user interface. Selanjutnya di sini kita akan
menjelaskan sedikit tentang fungsi untuk menggambar di kanvas. Nah, fungsi draw image menggambar garis dari last point ke titik saat ini atau current point. Terus draw line membuat garis putih tebal 50 piksel di atas kanvas hitam. Setelah itu gambar diperbaharui dan ditampilkan di kanvas. Kemudian gambar dikonversi ke ukuran 28x28 piksel dan dijadikan array. Selanjutnya, model AI memprediksi kategori gambar berdasarkan array gambar, dan hasil prediksi diperbaharui di label graphical user interface-nya. Selanjutnya kita masuk di bagian ini untuk menyimpan titik awal untuk menggambar. Nah, saat pengguna mulai menggambar posisi awal kursor di bagian ini, event X, event Y disimpan di last point. Kemudian selanjutnya kita akan menghapus dan reset kanvas. Di sini jika pengguna mengklik kanan atau button first, kanvas akan di-reset menjadi kosong. Kemudian ada variabel Amarit, Cecilia, dan 3 digunakan untuk memberi nama file saat menyimpan gambar. Selanjutnya di sini ada jika pengguna menekan tombol keyboard A, C, atau 3, gambar akan disimpan ke folder yang sesuai dengan nama file yang disimpan. Misalnya di sini ada Amarit, Cecilia, dan 3. Kemudian gambar disimpan dalam format PNG dengan nama file sesuai dengan nomor urutan. Selanjutnya di sini ada BI1 motion. Jika tombol kiri mouse ditekan dan digerakkan, maka fungsi draw image dijalankan untuk menggambar. Kemudian jika tombol kiri mouse ditekan, start draw akan menyimpan titik awal. Kemudian jika tombol kanan mouse ditekan, reset canvas akan membersihkan kanvas. Dan jika tombol keyboard ditekan, save image akan menyimpan gambar. Selanjutnya yang terakhir di sini ada label pack. Itu untuk menampilkan label yang berisi hasil prediksi, dan window Minolog itu menjalankan aplikasi skincare untuk menjalankan aplikasi skincare atau menunggu input dari pengguna. Nah, ini penjelasan singkat tentang program main.python. Selanjutnya di sini ada program AI Python. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program ini pada bagian-bagian tertentu saja. Misalnya di sini ada from screen, nextboard, import. Nah, di sini itu untuk mengimport algoritma KNN dan dari skitclear untuk mengklasifikasi gambar. Terus ada fill image. Ini digunakan untuk membuka dan memproses gambar. Dan import OS digunakan untuk membaca data file dalam cat directory. Kemudian ada numpy digunakan untuk manipulasi array numerik. Selanjutnya di sini ada fungsi devload database, ada Amarit, Cecilia, dan 3. Nah, fungsi ini bertugas untuk membaca dataset dari gambar 3 folder. Jadi ada 3 folder ini, fungsi dev ini itu untuk membaca dataset. Terus 3 list kosong ini dibuat untuk menyimpan data gambar dari masing-masing kelas. Selanjutnya di bagian ini, script bagian ini ada for file in OS. Nah, di sini OS list dir mengambil daftar semua file dalam folder Amarit. Terus image open itu membuka gambar dengan fill. Selanjutnya ada np-array itu mengubah gambar menjadi array. Nanti selanjutnya ada image flatten
itu mengubah gambar 2D menjadi 1D array untuk digunakan dalam model. Selanjutnya di sini ada Amarit event itu menyimpan array ke dalam list Amarit. Kita lanjut ke script yang berikutnya. Nah, di sini sama seperti proses sebelumnya, tetapi untuk folder Cicilia, penjelasannya sama seperti script di bagian atas. Tetapi di sini nantinya akan disimpan ke folder yang diberi nama Cicilia. Sama juga seperti dengan di bawah ini. Di bawah ini perbedaannya file datasetnya akan disimpan ke folder yang diberi nama 3. Nah, selanjutnya di sini ada return Amarit, Cicilia, dan 3. Nah, fungsi ini untuk mengembalikan 3 list yang berisi data gambar dari masing-masing kategori. Selanjutnya kita akan membuat model AI berbasis KNN dengan jumlah 5 tetangga terdekat untuk klasifikasi. Nah, di sini ada print info loading dataset. Nah, ini untuk menampilkan pesan bahwa dataset sedang dimuat. Terus kita memanggil load dataset untuk mendapatkan dataset dari 3 folder yang telah kita buat tadi. Selanjutnya di sini ada print info loading model. Nah, ini untuk menampilkan pesan bahwa model sedang dimuat. Selanjutnya di sini ada Y Amarit, Y Cicilia, Y3. Nah, ini untuk label data. Jadi Amarit itu diberi label 0, terus Cicilia diberi label 1, dan 3 diberi label 2. Nah, untuk menggabungkan dataset, X adalah daftar fitur gambar dari semua kategori dan Y adalah array label untuk kategori gambar. Model fit ini itu untuk melatih model KNN menggunakan X yang di dalam data gambar dan Y di dalam label. Terus yang terakhir di sini adalah return model. Nah, return model ini adalah dia berfungsi untuk mengembalikan model yang sudah dilatih. Jadi ini penjelasan singkat tentang script AI.Python. Nah, di sini coba kita menjalankan program yang telah dibuat. Sini kita jangan lupa Ctrl S, terus kita klik jalankan. Ini close saja. Masih loading. Oke, teman-teman bisa lihat di sini saya akan coba menulis satu huruf. Misalkan nama depan saya di sini adalah Amarit. Jadi saya coba menulis nama huruf A maksudnya. Apakah dia bisa membaca? Oke, teman-teman bisa dilihat di sini kita menggambar huruf A, dia membaca filenya dengan ketentuan dengan nama file Amarit. Terus coba kita menggambar huruf C. Oke, teman-teman, di sini juga berhasil. Dia menampilkan hasilnya Cicilia. Terus yang terakhir kita coba dengan menggambar angka 3 sesuai dengan nomor urut saya. Dan ini juga berhasil, teman-teman bisa dilihat di sini. Baik, sekian dari presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.